dan aku tuh kayak salto gitu loh Kak dari motor gitu. Jadi motornya jatuh, aku salto kena aspal, jadi ngakibatin aku cedera di tulang belakang. Jadi dari Lampung ke RSCM itu pakai ambulans, dan itu sepanjang perjalanan aku nangis aja sih, itu katanya nyeri banget gitu. Terus sampai akhirnya diumumin ada 6 disabilitas yang terpilih buat ikut Jakarta Fashion Week mewakili teman-teman disabilitas saat itu, dan aku salah satunya. Hai semua, thank you udah ngeklik video ini. Jangan lupa subscribe dulu channel YouTube-nya dan enjoy the video. Oke, halo guys, balik lagi di sini di Grita Buka Praktek. Hari ini narasumber aku seseorang yang mungkin selama ini kita udah banyak ya teman-teman disabilitas yang kesini. Terima kasih banyak teman-teman yang udah hadir dan juga sudah memberikan inspirasi. Nah, hari ini kita coba dari angle lain. Dari kemarin banyak sekali yang mungkin disabilitasnya dari lahir. Nah, ini ada Kak Eci yang disabilitasnya nggak dari lahir nih, dari pertengahan hidupnya. Bisa dibilang seperti itu. Halo Kak Eci, apa kabar? Halo Kak Grita, baik. Terima kasih sudah datang ke sini. Terima kasih sudah diundang ke podcast ini. Terima kasih, semoga obrolan kita ini banyak yang positif dan bisa diambil oleh teman-teman di rumah yang nonton biar lebih semangat lagi. Amin, semoga bisa Nih, memotivasi. Kak Eci ini dari Sorong lo tadi lo, langsung ke sini. Di atas helikopternya. Baru landing tadi pagi. Ya. Ngapain di Sorong? Ada pelatihan Kak, jadi dari kantor ngadain pelatihan video konten kreator. Jadi kita ngajak masyarakat di sana gitu untuk latihan kemarin selama 2 hari di Sorong itu gitu. Di Sorong ini Papua kan ya? Papua Barat. Wah, jauh sekali tuh naik Lumayan. pesawatnya. Berangkat mesti Tadi pagi-pagi. kayak subuh ya dari Sorong ya? Tadi pesawat itu jam 8, berarti dari sini jam 6 sih. Iya. Wow, luar biasa. Nah, menariknya lagi kayak ini sudah bekerja di Kominfo ya. Kominfo, terus jadi apa Kak di sana Kak? Aku di bagian badan pengembangan SDM-nya. Jadi memang biasa ngadain event-event pelatihan kayak gitu buat masyarakat. Dan seneng banget nih banyak sekali kantor-kantor yang sekarang sudah mulai menerima disabilitas ya. Benar, apalagi kalau pemerintah itu Kak ada 2%. Jatahnya ya, Benar. 2%, harus 2% harus disabilitas. Dan katanya kalau kemarin nih bicara sama Mas Hikmat, jalur khusus ya kalau disabilitas ya. Ada jalur khusus, kuota khusus Iya, buat teman-teman jadi disabilitas. lebih sedikit saingannya betul. Bener kan? Oke, anyway, boleh dong ceritain gimana sih mungkin dulu dari yang hidup normal-normal aja terus kemudian dapat sesuatu yang kurang mengenakan dalam hidup sampai akhirnya sekarang. Iya, jadi seperti yang Kak Grita bilang tadi, kalau misalnya aku disabilitas dari lahir. Jadi aku ngalamin kecelakaan motor saat usia aku 17 tahun. Terus itu waktu itu masih kelas 3 SMA Kak. Jadi pulang sekolah, pulang bimbel gitu kan. Biasanya kalau kelas 3 SMA itu punya les-les gitu kan. Jadi pulang bimbel, aku jemput adik aku waktu itu, aku naik motor gitu kan. Terus udah arah pulang nih, terus ngindarin mobil depan yang tiba-tiba ngerem mendadak gitu. Karena posisinya mungkin kayak hujan, gerimis juga kan, jadi jalanan itu cukup licin lah. Terus mobilnya depan yang ngerem, aku juga refleks tuh ngerem. Terus jadinya udah terjadilah kecelakaan itu. Kalau nggak salah sih, kalau kata saksinya yang di sana itu katanya aku tuh kayak kecelakaan tuh jatuhnya kecelakaan tunggal karena aku nggak kena mobilnya gitu kan, dan aku tuh kayak salto gitu loh Kak dari motor gitu. Jadi motornya jatuh, aku salto kena aspal, jadi ngakibatin aku cedera di tulang belakang gitu. Wow, dan tulang belakang tuh memang katanya paling bahaya juga kan kalau karena saraf-saraf semua di situ kan. Betul. Itu berarti waktu sudah jemput adik atau sebelum? Udah berarti arah sama pulang. adik? Iya. Cuman posisinya kayak adik aku sama motor aku langsung jatuh, akunya yang kepanting gitu. Yang bawa motor? Aku. Wow, biasanya tuh kalau misalnya kecelakaan motor, katanya itu yang paling parah adalah penumpangnya. Iya, yang diboncengnya iya gitu kan? ya. Banyak yang bilang kayak gitu Iya. kan. Berarti kakak kebanting, kata saksi ya? Katanya aku keplanting gitu, kayak salto gitu bahkan. Makanya cederanya di tulang belakang sama sini sih patah. Jadi ada kayak retakan gitu, kalau di ronsen gitu nggak kelihatan sebenarnya, cuman terus rahang juga patah gitu. Adik berarti tapi nggak apa-apa, baik-baik aja. alhamdulillah. Terus akhirnya setelah itu langsung dibawa ke rumah sakit. Aku dibawa ke rumah sakit, cuman karena memang saat kecelakaan aku sama sekali nggak ada luka Kak. Jadi emang nggak kelihatan gitu kan, dari luar tuh nggak kelihatan. Terus mungkin orang tua khawatir, jadi pindah ke rumah sakit swasta. Dari situ baru tuh di ronsen segala macam kan, baru ketahuan di situ aku cedera di tulang belakang. Jadi kayak tulang belakang itu rada kayak bengkok gitu, sebenarnya bukan patah sih, jadi kayak bengkok gitu. Cuman terus dari rumah sakit yang keluarga aku datengin, itu mereka juga angkat tangan. Jadi aku langsung dirujuk ke RSCM Jakarta sini. Saat itu di mana Kak? Aku kecelakaan di Lampung. Di Lampung. Oh, dulu emang tinggal di Lampung.
tinggal di Lampung, sekolah di sana, besar di sana pokoknya gitu Kak. Okay. Terus rumah sakit sana angkat tangan, dirujuk ke RSCM. Terus jadi dari Lampung ke RSCM itu pakai ambulans, dan itu sepanjang perjalanan aku nangis aja sih, itu katanya nyeri banget gitu. So sakit banget kan, sakit itu pasti. banget. Itu kan berarti bisa dibilang tulangnya patah atau kegeser doang tuh? Kalau ngelihat ronsen saya sih kayak apa ya, kayak nggak patah banget tapi kayak geser gitu loh Kak. Iya. Jadi makanya itu yang perlu ditanganin gitu kan. Dan makanya kalau di perjalanan naik ambulan tuh kan guncangannya gitu kan. Terus jalanan juga kan nggak rata, kita naik kapal segala macam gitu. Dan setiap kayak aku ngeringis kesakitan tuh langsung kayak dibius gitu loh, biar akunya tidur kayak gitu. Sampai akhirnya di RSCM lah karena pokoknya. dulu kan belum ada tol yang gini juga ya, kalau nggak belum salah ada. ya. Jadi bisa 8 jam 12 jam ya kalau Lumayan. dari Lampung ya. Betul. Wah gila sih. Wah, abis itu di RSCM dapat penanganan yang baik dong ya, Iya, lumayan. langsung operasi tulang belakang, jadi dipasang kayak semacam pen, cincin gitu sih sebenarnya, cincin kayak gitu. Dan mungkin karena orang tua aku khawatir gitu kan, kalau pen itu kan katanya kayak ada umurnya gitu ya, bisa dilepas setelah berapa tahun gitu. Cuman mungkin karena orang tua aku khawatir daripada harus dioperasi lagi, jadi milih yang pen seumur hidup gitu sih Kak. Jadi seumur hidup di sini ada pennya, sama di sini ada. Di sini tuh di tulang belakang. Tulang belakang. Aku di torakal 78. Oh. Bahkan ada istilah medisnya kalau Namanya apa misalnya yang cedera kayak aku itu biasanya disebut istilah medisnya paraplegia. Paraplegia. Oke. Nah, boleh nggak mungkin waktu itu dokter sampai bisa diagnosis, oh ini akhirnya nggak bisa jalan atau dan lain-lain, itu gimana tuh saat itu? Sebenarnya Kak, seingat aku ya, dokter itu nggak pernah bilang aku nggak bisa jalan lagi. Jadi kayak aku cuman taunya, oke, kaki aku nggak bisa gerak nih gitu kan. Aku cuman istilah medisnya paraplegia. Jadi paraplegia itu orang yang mengalami hambatan atau keterbatasan pada kedua anggota geraknya gitu. Dan kalau aku kedua kaki aku gitu kan. Dan kedua anggota geraknya, berarti yang ada kanan kiri ya? Iya, aku jadi kaki jatuhnya. Berarti bisa juga tangan? Kalau tangan biasanya bisa juga, cuman biasanya kalau tangan tuh lebih ke nyambungnya ke tetraplegia, dia lebih ke 4, jadi tangan dan kaki biasanya kan. Kayak gitu, karena kan tulang belakang biasanya ngaruhnya ke situ ya kayak semakin tinggi dia cederanya, semakin tinggi juga tuh keterbatasan anggota geraknya gitu. Oke. Kenapa bisa nyambung dari paraplegia itu ke kaki? Berarti kan kalau tadi kalau aku tangkap berarti kalau paraplegia itu jatuhnya ke kaki, kalau tetraplegia itu ke tangan kaki dan kaki. Dari penjelasan dokter, sambungannya apa nih dari si tungkal 78 ini ke kaki? Kalau 78 tuh ada di bagian tengah-tengah punggung sini kan Kak, dan itu kan kayak tulang belakang tuh tempat sarafnya semua lewat gitu kan, dan jatuhnya itu jadinya kayak sarafnya putus gitu loh Kak. Jadi kayak kaki aku bisa gerak-gerak sendiri, tapi aku nggak bisa ngerasain kaki aku gitu. Jadi kalau kayak kaki aku tiba-tiba luka, berdarah atau kenapa itu aku nggak bisa ngerasain, tapi kakinya bisa gerak-gerak sendiri. Jadi kayak dia ngasih tahu nih, sakit nih, tapi aku nggak ngerasain sakit kayak gitu. Oh, jadi karena jalan sarafnya gitu. Sampai sekarang pun gitu? Jadi yang aku rasain itu setiap hari, kaki aku tuh cuman berasa semutan aja gitu, kecuali berhenti kalau tidur. Oh, gitu. Tapi tetap ada rasa semutannya ya? Terus semutannya ada. Nggak mati rasa sama sekali berarti? Enggak, cuman untuk kayak rasa sakit aku nggak bisa ngerasain gitu. Oke. Jadi waktu itu dokter sama sekali nggak diagnosa kakak nggak bisa jalan? Dia mungkin bilang ke orang tua aku, tapi nggak bilang ke akunya. Gitu. Dan kayaknya itu yang ngebuat aku jadi kayak down-nya itu nggak terlalu gitu loh Kak. Karena dokternya cuma bilang, Kak Eci, ini kakak mengalami kakinya masih belum bisa gerak, dan setiap pasien yang mengalami kondisi kayak gini, kondisi penyembuhannya berbeda-beda. Ada yang sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Jadi kayak aku masih sekolah pun jadi kayak yang tinggal tunggu aja nih kapan bisa jalannya gitu. Tapi sambil kayak lebih nyantai gitu loh Kak jalaninnya, walaupun sempat ngerasain down drop itu juga pasti gitu ya. Cuman lebih ke arah yang ada harapan positifnya itu, aku jadi nggak terlalu yang berpaku sama kondisi aku yang udah 2 tahun nih kok belum bisa jalan gitu, enggak. Tapi lebih kayak ya udah jalanin aja sambil nunggu lillahi ta'ala siapa tahu sembuh gitu. Iya, berarti saat itu keluar rumah sakit langsung pakai kursi roda? Iya, dan itu sempet prosesnya pun lama Kak. Jadi kayak aku kan mungkin dirawat di rumah sakit setelah operasi itu sekitar sebulanan ya. Dan itu nggak langsung bisa duduk karena mungkin berbaringan terus gitu kan. Jadi kalau pertama kali duduk di kursi roda itu rasanya tuh kayak pusing, yang kayak nafasnya habis kayak gitu tuh. Dan itu sih yang bikin aku sempet di rumah tuh yang kayak cuman bisa tidur aja kayak gitu. Terus bahkan kayak
mau miring kanan miring kiri segala macam aktivitas itu harus dibantuin. Aku nggak bisa mandiri gitu saat itu posisinya setelah operasi segala macam itu Kak. Jadi sempet di rumah tuh yang cuma bisa tiduran aja gitu, yang segala sesuatunya dibantuin kayak gitu. Oke, udah 1 bulan akhirnya balik lagi ke Lampung tuh. Nyelesain sekolah dulu. Iya. Lagi ujian nasional lagi ya? Iya, waktu itu semester 2 kan. Jadi memang pulang-pulang itu buat ujian. Jadi sempet sekolah pun kayak ngasih dispensasi tuh ya, setiap kalau aku udah selesai ujian langsung boleh pulang karena aku nggak bisa duduk lama-lama posisinya saat itu gitu. Setelah 2 tahun ternyata kan nggak sembuh-sembuh. Tetap nggak bisa jalan. Kapan titik waktu kamu tuh ngerasa oke, ini kayaknya ya udah sampai selamanya kan kayak gini? Itu tuh mungkin aku beruntung ya Kak, karena aku dipertemukan sama teman disabilitas lain yang mengalami kondisi kayak aku. Jadi sempat ngerasa down itu kan aku bilang pasti gitu ya Kak, sempat di rumah tuh yang kayak aduh udah nggak bisa ngapa-ngapain nih gitu, yang udah kayak hopeless juga tuh saat itu, sudah sekian lama gitu kan. Abis lulus berarti nggak kuliah dulu ya? Enggak, jadi sempet di rumah dulu lah, nggak ngapa-ngapain gitu kan. Pengen sembuh juga rasanya ya? Iya, dan itu orang tua aku masih terus berusaha kan, jadi nyari pengobatan segala macam, alternatif juga iya dicoba, yang tradisional minuman jamu segala macam dicoba gitu kan, terus sempat nyari-nyari info juga tentang stem cell segala macam gitu kan, terus nyari fisioterapi segala macam gitu-gitu juga tuh masih berusaha. Dan bahkan kayak setelah aku selesai kuliah, selesai lulus sekolah pun itu aku masih ada operasi segala macam lagi Kak. Jadi emang waktu itu masih sering kontrol bolak-balik Jakarta Lampung buat penyembuhan operasi segala macam gitu kan. Dan sampai suatu ketika udah sekian tahun orang tua aku juga kan mungkin kasihan gitu ya melihat aku yang berdiam diri di rumah gitu. Dan mereka pun nyari-nyari informasi tuh tentang ada nggak sih yang mengalami kondisi kayak aku, terus kayak gimana sih cara biar aku tuh semangat lagi gitu kan. Terus sampai ketemu teman disabilitas waktu itu juga, dia cowok, dia tinggal di Jogja waktu itu, cuman dia udah mandiri banget saat itu, dia bisa kuliah, bisa punya usaha, bisa bawa mobil sendiri. Bahkan waktu itu aku didatengin tuh di rumah, dan itu sih yang bikin aku pertama kali kayak oh ternyata bisa ya disabilitas, maksudnya orang yang mengalami kondisi kayak aku bisa bawa mobil ya, bisa ada kesempatan kuliah dan punya pekerjaan yang layak ya, kayak gitu sih. Ketemu di mana itu? Dicariin orang tua aku. Jadi kenalan saudara-saudara segala macem lah. Dari lahir gitu. Atau? Dia sama kondisinya, kecelakaan juga. Makanya wah ini relate nih sama kondisi aku gitu kan. Dan jadinya kayak terinspirasi dan termotivasi juga. Dan bersyukurnya kayak keluarga dan orang tua aku tuh support banget. Dan itu sih yang aku rasain penting banget, punya kayak keluarga atau support system lah. Itu yang support, itu tuh yang penting banget sih Kak. Karena kadang kayak yaitu kadang saat kita ngerasa down banget gitu kan, itu pasti kayak keluarga tuh yang paling utama buat kita. Gimana mungkin ada momen-momen dimana kamu ngerasa kamu lagi down, terus kemudian apa kata-kata orang tua yang mungkin menurut kamu ini nih yang bikin gue semangat? Ya jadi kayak aku kan sempat down, yang di rumah aja nggak ngapa-ngapain itu sempat beberapa tahun gitu kan. Terus sampai suatu ketika kayak udah sekian lama kok gini-gini aja gitu ya, dan segala sesuatunya aku masih harus dibantuin gitu kan. Padahal kalau misalnya dipikir-pikir kita usia nggak ada yang tahu, umur nggak ada yang tahu siapa duluan gitu kan. Walaupun balik lagi pasti yang namanya orang tua, keluarga itu pasti bakal selalu nganggap kita anak gitu ya Kak ya, pasti bakal berusaha buat mencukupi kebutuhan kita, pasti maunya kita pasti diusahakan segala apapun itu gitu kan. Tapi kan kita nggak ada yang tahu. Dan aku punya adik, aku anak pertama dari 4 bersaudara, dan aku walaupun mereka selalu ada buat aku, support buat aku, tapi kan suatu saat adik-adik aku, keluarga aku pasti mereka punya prioritas lain selain aku gitu kan ya Kak ya. Nah dari situ sih Kak yang bikin aku kayak kayaknya nggak bisa nih gini-gini terus, karena segala sesuatunya aku masih harus dibantu saat itu. Bahkan kayak mandi, buang air kecil, buang air besar, ganti baju segala macam itu masih harus diurusin sama mama aku gitu. Di situ sih yang kayak lebih bikin aku sakitnya tuh di situ, bukan karena nggak bisa jalannya, tapi lebih karena ya Allah udah segede ini masa iya sih masih harus dibantuin segala macam untuk urusan pribadinya kayak gitu sih. Itu sih yang paling benar-benar bikin aku jadi pengen berusaha lebih buat bisa lebih mandiri lagi gitu. Nggak mungkin kayak gini-gini aja di titik itu, nggak mungkin gitu. Dan alhamdulillahnya orang tua aku selalu support, mereka nggak pernah bilang kamu berbeda, itu nggak pernah. Jadi kayak
ayo Mbak Eci semangat gitu kan, kamu masih bisa kuliah lagi, kamu masih bisa kerja, kamu masih bisa punya pekerjaan yang layak, bisa ngidupin diri kamu sendiri, masih banyak mimpi-mimpi kamu yang masih bisa kamu kejar walaupun dengan kondisi kamu berada di atas kursi roda kayak gitu. Dan itu sih jadinya kayak oke, jadi semangat juga gitu karena keluarga support gitu kan, dan orang tua pun tetap cari-cari informasi lain gitu. Dan jadinya sampai ketemu yang temen aku disabilitas itu dipertemukan, dan di situ sih kayaknya titik baliknya aku jadi pengen kayak usaha buat oke, kalau dia bisa kenapa aku enggak gitu. Berapa lama tuh dari diem di rumah sampai akhirnya ketemu teman disabilitas itu? Kayaknya sekitar 2-3 tahunan ada sih Kak itu. Berarti saat itu kamu sama sekali nggak kuliah? Enggak, aku di rumah aja. Di rumah aja. Berarti setelah itu akhirnya kamu bangkit terus mencoba untuk kuliah berarti? Nyari-nyari informasi Nyari dulu. informasi. Karena kan saat itu aku belum bisa mandiri kan. Segala sesuatunya masih harus dibantuin gitu kan. Terus sampai teman aku ini ngerekomendasiin rumah sakit yang kita bisa belajar rehabilitasi medik kemandirian di situ. Itu ternyata ada di Rumah Sakit Fatmawati di Jakarta sini. Oh, gitu. Berarti di RS Fatmawati ini ada orang-orang disabilitas yang pengen mandiri, terus akhirnya mereka ngajarin gimana caranya. Sebenarnya lebih ke dokternya ya, cuman ada kayak tempat satu lantai khusus itu untuk rehabilitasi medik buat kayak teman-teman atau orang-orang yang kayak emang dia sebelumnya kayak salah satunya kayak disabilitas atau yang teman-teman polio atau segala macam yang kayak butuh rehabilitasi medik lah posisinya di situ ya. Nah di situ dilatih kemandirian di situ. Jadi aku sempat 3 bulan kalau nggak salah di Fatmawati itu diajarin kemandirian. Jadi kayak pindah dari tempat tidur ke kursi roda, bahkan diajarin ngayuh kursi roda sih awalnya tuh ngayuh kursi roda, karena kan otomatis kayak lama di tempat tidur kayak otot-otot aku tuh kayak nggak kuat gitu loh Kak, tangan aku tuh lemes banget gitu, yang segala sesuatu mesti dibantu, digendong gitu kan, bahkan digendong waktu itu bahkan. Terus di Fatmawati itu diajarin fisioterapi segala macem, terus olahraga juga iya gitu kan. Di situ sih belajar kemandiriannya sampai 3 bulan kalau nggak salah. Wah luar biasa, aku baru tahu juga ternyata ada rumah sakit yang punya khusus untuk rehabilitasi disabilitas ya. Dan pasti sana juga ketemu banyak teman-teman disabilitas juga ya. Banyak banget di situ juga, makanya ketemu yang kondisinya kayak aku, dan di situ kayak oh ternyata aku nggak sendiri ya gitu. Ternyata banyak banget orang-orang lain juga yang bahkan punya case yang mungkin kayak bisa dibilang lebih parah. Dari situ kayak aku masih bersyukur di situ jatuhnya sebenarnya. Iya, makanya kenapa banyak banget teman-teman yang datang ke sini dan dia termotivasi ketika mereka ikut dalam komunitas. Betul, itu sih pengaruh besar. Soalnya mereka ngerasa mungkin jadi nggak sendiri. Betul, dan mereka bisa kayak tuker-tukeran sharing nih gimana kalau punya masalah gitu. Itu lebih ngebantu banget sih. Kayak tukeran, beli ini nih, buat ini gitu kan. Iya, ada juga ya. Kalau aku lebih ke kayak kursi roda sih. Ada kursi roda bagus nih, di mana? Mau nyari ban ini di mana? Kayak gitu. Kalau ibu kan mungkin tempat makan yang bagus betul, nih. tempat hangout yang bagus. Nah, ini betul. Alat-alat yang mungkin bisa membantu teman-teman disabilitas ya. Betul, atau kadang kayak kita tuh sharing, tempat ini aksesibel nih, bioskop ini lumayan nih buat kursi roda, lebih kayak gitu sih Kak. Kayak mungkin kalau orang-orang yang punya hewan, ini nih restoran yang boleh hewan gitu hewan, ya. Iya betul. Seru ya, jadi banyak sharing-sharing gitu ya, namanya komunitas ya. Betul. Oke. Kak, aku boleh tanya nggak, dulu kan mungkin sebelum jadi disabilitas ada nggak mimpi-mimpi yang pengen kakak capai dan akhirnya karena satu kejadian ini kakak nggak bisa gapai? Aku waktu SMA Kak pengen banget jadi perawat atau bidan gitu kan, tapi setelah kecelakaan itu aku malah jadi takut karena aku jadi takut sama jarum suntik. Karena waktu itu setelah operasi segala macam itu infus itu di mana-mana, jadi di tangan sini, tangan sini, leher pun, kaki pun itu sempat disuntik-suntik gitu kan buat impus segala macam atau bius segala macam tuh sampai udah biru-biru semua gitu kan. Dan itu jujur aku jadi kayak trauma gitu sama jarum suntik, jadi kayak ketakutan sendiri. Dan jadinya kayaknya nggak cocok buat jadi bidan atau perawat. Aku urungkan niat itu karena aku udah takut sama jarum suntik gitu sih awalnya. Oke. Tapi ya nggak apa-apa kan, sekarang ada rezeki baru lagi kan. Betul, dan ternyata bisa lebih bermanfaat sekarang. Bener, dan akhirnya kuliahnya ambil apa waktu itu? Aku ekonomi bisnis. Terus akhirnya sekarang di Keminfo jadi SDM tadi? Iya, pengembangan SDM. Jadi bikin acara-acara untuk ngembangin SDM di Indonesia ya? Pelatihan. Oke. Dan menariknya lagi nih juga jadi model. Oh ya, itu nggak sengaja banget itu. Hebat banget. Model jarang ya ada yang disabilitas. Masih jarang. Dan juga kemarin di JFW ya? JFW sempat. Acara yang sangat besar di Jakarta ya, yang saya yang kita look up tuh JFW ya. Kok bisa akhirnya masuk ke JFW? Itu nggak sengaja Kak sebenarnya.
Sebelum JFW, jadi aku pernah ikut Jakarta Modest Fashion Week juga. Jakarta Modest Fashion Week, okay. Itu yang ngadain kayak dari luar gitu. Cuman si penyelenggaranya ini memperkerjakan teman-teman disabilitas juga buat jadi desainernya. Jadi sempat ada baju-baju yang dibikin sama teman-teman disabilitas tapi dari luar. Dan waktu itu diadain di Jakarta kalau nggak salah di Gandaria City gitu kan. Dan waktu itu penyelenggaranya nyari model-model disabilitas. Awalnya itu di situ. Terus aku ditawarin sempet jadi model tuh catwalk gitu kan, pakai pakaian dari yang dibuat dari teman-teman disabilitas, dan sekali nyoba tuh ternyata ketagihan. Apa yang bikin ketagihan? Nggak tahu kenapa saat kita ada di catwalk itu kayak lebih percaya diri aja gitu loh Kak, percaya dirinya makin tumbuh gitu kan, dan ngerasa kayak oh ternyata disabilitas juga bisa ya jadi model, kayak mendobrak stigma masyarakat yang selama ini bilang model tuh harus cantik, harus tinggi, harus putih, harus rambutnya lurus atau segala macam gitu. Jadi kayak bahagia aja kayak ada bisa mendobrak stigma yang selama ini masyarakat pikirkan kalau disabilitas itu mungkin nggak bisa jadi model, tapi ini bisa gitu. Dari situ sih yang kayak bikin ketagihan aja gitu, karena itu kayak ngerasa comfort banget gitu kan, dan jalan di catwalk terus kayak jadi pusat perhatian tapi lebih ke positif kan, stigmanya masyarakat lebih ngeliatnya ke positif, ternyata bisa ya disabilitas jadi model, lebih kayak gitu-gitu sih yang senengnya gitu. Terus jadi ketagihan sampai akhirnya ada waktu itu yang Jakarta Fashion Week itu dilaksanain karena ada British Council. Waktu itu penyelenggaranya British Council kerjasama sama desainer luar negeri, Inggris dan Indonesia. Itu tuh waktu itu kalau nggak salah desainernya itu Tatum Jones sama Kak Shen and Sheila waktu itu desainer Indonesianya. Dan sempet ada kayak kita tuh seleksi, jadi kayak ada seleksinya gitu. Kita diundang ke kemana ya, museum apa gitu ya di daerah Jakarta Pusat. Ada beberapa teman-teman disabilitas, jadi ada disabilitas fisik, disabilitas tuli, disabilitas teman-teman Down syndrome waktu itu. Terus kita diseleksi langsung sama fotografernya, sama desainernya, sama koreografernya, sama British Council-nya juga gitu kan. Dan kayak ngerasain deg-degan juga tuh saat diseleksi, karena kita coba jalan gitu kan, coba muter, coba gini gitu kan. Terus dibawa ke suatu ruangan lagi, tunggu ya nanti hasil seleksinya bakal kita umumin segera. Jadi kayak ada rasa deg-degannya juga tuh saat diseleksi gitu. Terus sampai akhirnya diumumin ada 6 disabilitas yang terpilih buat ikut Jakarta Fashion Week mewakili teman-teman disabilitas saat itu, dan aku salah satunya. Wih, mantap. Gitu ceritanya awal mulanya. Tapi keren banget sih, kemarin yang aku lihat tuh fotonya yang pas di JFW, keren banget. Oke, ini berarti kalau kita ngobrol kayak gini udah bisa berdamai lah ya sama keadaan yang sekarang ya? Alhamdulillah, dan itu prosesnya memang cukup lama, tapi untuk sekarang sih kayaknya udah bisa berdamai sih. Udah lama juga ya, udah 10 tahunan, ya lebih. Iya, 14 tahun lah ya. Sekarang 31 kan? Iya. Nah, berarti sekarang kegiatannya bekerja di Kominfo, terus apa lagi? Model ya, terus ada beberapa komunitas juga. Aku ikut beberapa komunitas dan organisasi. Founder. Ya. Founder Paradiva itu apa? Jadi ini panjang sebenarnya ceritanya kalau Paradiva. Aku kerja di Kominfo. Sebelumnya itu sering ngajar Kak. Jadi awal mula pun aku kerja di Kominfo itu proses juga. Dari yang tadinya awalnya aku jadi peserta pelatihan mereka, terus sering diundang jadi panitia. Dari panitia terus aku waktu itu ikut lomba IT di Korea, waktu itu sempet di Korea, terus juara, terus jadinya sering diundang buat ngajar di sana. Suka di ngajar ya? Dari sore sih emang kelihatan sabar ya ngajar. Iya, jadi sempat jadi pengajar juga, ngajar teman-teman disabilitas, ngajar anak-anak sekolah waktu itu, SMA, ibu rumah tangga waktu itu bahkan ya. Terus sampai akhirnya ada bukan Kominfo dan sampai jadi staffnya itu, jadi kayak ada prosesnya sebenarnya panjang. Betul. Dan saat pertama kali kerja di Kominfo itu bekerja di namanya Pusat TIK Nasional. Jadi emang di situ tempat ngajar, tempat nyelenggarain event juga. Jadi sering ikut jadi panitia dan ngajar di situ gitu kan. Dan sampai suatu ketika Pusat TIK Nasional ini bubar. Jadi maksudnya kita dipindahkan ke pusat gitu kan, ke Kominfo pusat. Jadi udah nggak ada lagi nih kita ngajar langsung pelatihan, lebih ke penyelenggaraannya aja gitu kan. Sampai teman-teman aku ada yang ikut ke pusat, ada juga yang milih perusahaan lain atau kerja di tempat lain gitu kan, dan jadinya pisah-pisah gitu kan. Dan sampai suatu ketika kita sering reunian gitu kan, sering ketemu gitu kan, masih sering kontak-kontakan, dan terus kayak kangen ya, pengen ngajar gitu, pengen kumpul-kumpul, pengen ngajar teman-teman, karena yang
pernah kita alamin. Kita ngajar tuh sampai seluruh Indonesia pernah gitu ya, kita ngadain kayak sebutannya Jambore TIK, karena berhubungan dengan Kominfo pasti TIK gitu kan, untuk teman-teman disabilitas di seluruh Indonesia. Dan di situ sebenarnya jadi kita dapat masukan-masukan dari banyak peserta yang mereka tuh kayak cukup kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan, pasti terutama di daerah timur. Yes. Ya, itu jadi kayak sempat ada cerita dari pesertanya kita itu dia harus jalan 3 km buat ikut daftar pelatihan kita, dan itu dia ngedaftar cuman bisa di balai kota, balai desa yang ada akses internetnya. Dan kayak ya Allah gitu ya, di Jakarta aja internet udah kayak apa di mana-mana gitu kan, di sini di daerah timur tuh masih sulit sekali. Gak gitu. usah jauh-jauh lah, yang deket-deket juga masih banyak. Ya benar. Dan itu benar-benar dirasain teman-teman disabilitas gitu kan, dan mereka harus dengan maksudnya keterbatasan fisiknya gitu kan, mereka harus tetap berusaha buat masih semangat juga buat ikut pelatihan saat itu. Dan dari situ sih yang kayak kita kayak terpanggil teman-teman aku gitu kan, jadi kayaknya pengen ngajar lagi nih teman-teman disabilitas gitu kan. Terus jadinya ya udah kita bikin Paradiva itu buat jadi sarana prasarana kita buat bisa terus berbagi, maksudnya sharing apa yang kita bisa ke teman-teman yang lain kayak gitu. Mantap, hebat ya. Ini kita nih sebagai orang-orang yang harusnya masih lebih semangat, lebih kuat nih, harusnya malu nih sama Kak Eci nih. Sama-sama Kak, justru kayak banyak sekali hal-hal yang udah dicapai ya di umur yang sekarang. Betul. Dengan segala keterbatasan. Alhamdulillah. Tapi kayaknya bukan halangan juga untuk banyak aktivitas dan juga banyak pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Dan juga udah menjadi berkat buat banyak orang, udah kemana-mana dan ngajar dan segala macam. Itu kan salah satu hal juga yang dipertanyakan juga kita sebagai manusia udah sejauh mana. Oke, Kak Eci, mungkin terakhir dari aku, Kak Eci boleh nggak mungkin teman-teman yang nonton di sini lagi kurang semangat, atau teman-teman yang disabilitas, teman-teman yang mungkin baru disabilitas lagi proses untuk menerima itu semua, coba ada kata-kata mujarab nggak nih? Mungkin kalau misalnya kata-kata mujarab mungkin sedikit aja dari aku gitu ya Kak ya. Kalau misalnya kita manusia gitu pasti punya kekurangan gitu kan, dan kapanpun itu kayak kita harus siap, karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi pada kita ke depannya, atau bahkan kayak sehari 2 hari ke depan kita nggak ada yang tahu gitu kan. Intinya sih kayak kalau misalnya kalian punya masalah atau punya kelemahan, itu justru malah jangan fokus di kelemahan itu, tapi coba cari hal-hal positif lain gitu kan. Terus jangan pernah menyerah, tadi seperti kata Kak Grite, cari komunitas-komunitas atau organisasi yang memang kayak bisa ngebangun kita, ngebuat kita nggak ngerasa sendiri, karena itu penting banget buat ngebangun rasa percaya diri kita, semangat kita buat bisa bangkit dan lebih baik lagi sih gitu. Oke, mantep banget Kak, terima kasih banyak sudah datang dan juga sudah memberikan inspirasi juga buat teman-teman. Sama-sama, terima kasih Kak Grite. Terima kasih, sehat selalu ya Kak ya. Amin, terima kasih. Teman-teman, makasih untuk video ini. Nah, kalau kalian juga punya cerita yang menarik atau mungkin punya keluarga, teman yang kira-kira bisa duduk di sini buat jadi inspirasi, boleh kirim ceritanya ke email di bawah ini. Sampai ketemu di video berikutnya.